Halo, kembali lagi bersama kami di PT Merif. Saya Aldrik, Project Manager di Merif. Hari ini kita akan membahas salah satu proyek yang tantangannya cukup tinggi, yaitu proyek perumahan di Harvest City, Cilengsi. Lebih tepatnya di klaster Suite Alba, rada ke belakang. Jadi kalau misalnya masuk dari pintu depan yang di seberang Mekarsari, ini mungkin sekitar 8-10 kilo lagi ke dalam. Nah, kenapa saya bilang cukup menantang? Karena perumahan itu mempunyai beberapa constraints. Jadi di dalam pembangunan ada yang namanya constraints. Itu harus diperhatikan. Salah satunya adalah biaya, mutu, dan juga waktu. Kenapa biaya, mutu, dan waktunya perlu diperhatikan banget? Karena biasanya untuk perumahan, semua rumah yang dibangun adalah tipe tipikal dengan deadline tertentu dan biaya yang sudah ditentukan dari developer. Oleh karena itu, untuk pengerjaannya cukup sulit. Meskipun rumahnya tipikal, semua tipe sama, namun harus sangat diperhatikan pelaksanaan detailnya, supaya tidak ada pekerja atau bahan material yang tidak efisien, yang tidak bisa digunakan di rumah berikutnya, tetapi semuanya bisa dipergunakan dengan seefisien mungkin. Jadi dari segi pekerja, dari segi material, dari segi persiapan, bahkan dari segi pengawasan juga, semua harus sync up, harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta dari developer. Mari kita coba kita keliling untuk lihat-lihat proyeknya ya. Bisa dilihat di belakang, proyeknya adalah proyek perumahan tipe 52 dengan luas tanah 72 meter persegi. Seperti yang saya sempat bilang, tantangannya cukup berat. Kenapa? Karena untuk pengerjaan seperti ini, kemarin kita hanya dikasih waktu sekitar 3 bulan dari developer. Jadi 9 rumah, kita ada 9 rumah. Untuk 9 rumah itu harus selesai fasad luarnya sampai ke finishing, sampai ke keseluruhan finishing di area luar itu hanya dikasih waktu 3 bulan aja. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, ini udah cukup jadi dan udah diterima sama developer juga. Jadi semua resource yang kita berlakukan di dalam proyek ini semua harus dijaga dengan ketat dan juga diatur supaya semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang developer mau. Nah, fun fact, biasa kalau orang-orang kan nggak ngerti apa itu developer dan kontraktor, bedanya kan. Nah, developer itu dia adalah sebuah lembaga yang mengatur perumahan. Jadi dia punya lahan sekian hektar dan dia ngatur tuh di lahan itu ada klaster apa, rumahnya tipenya kayak gimana, fasumnya apa aja, jalannya seperti apa. Nah, sedangkan bedanya dengan kontraktor apa? Kalau kontraktor itu yang membangun. Jadi yang membangun rumahnya, misalnya developer punya visi nih, punya tujuan, oh saya pengen membangun rumah dengan tipe 36 atau tipe 52. Gimana cara membangunnya? Ya gue hire kontraktor gitu. Nah itu bedanya, dari situ kan kebayang tuh hierarkinya. Kalau developer itu dia yang punya tanah, kontraktor itu dia yang membangun dari apa yang developer punya gitu. Oke, kita bisa lihat untuk ke spesifikasi dari rumah ini. Luarnya nanti ditutup oleh polikarbonat. Mungkin nanti ada footage yang bisa ditunjukin juga untuk polikarbonatnya seperti apa. Dari hollow, menggunakan hollow rangkanya. Terus ada taman kecil di depan. Kebetulan di rumah ini adalah rumah tipe sudut. Jadi kita akan dapat taman ekstra, tanah luas yang lebih luas dibanding rumah tipe biasa. Itu di area samping. Nah ini belum jadi, masih dalam progres. Tamannya semua lagi dibikin, kusen jendela dan semuanya lagi dibikin. Ya seperti dilihat, ini bisa kelihatan nih. Ini cat-catnya semua bagus banget. Kita pakai propan. Lumayan juga speknya, nggak apa ya namanya,
nggak lazim untuk digunakan di rumah biasa, karena biasa kan kalau rumah biasa pakai Dulux, Mowilex. Nah kalau ini pakai Propan. Propan tuh kualitasnya cukup oke lah. Propan, Jotun. Nah untuk perumahan ini kita semua pakai Propan. Bisa dilihat semua dari mulusnya, catnya, dindingnya, pengerjaannya itu bener-bener luar biasa sekali. Kita coba ke dalam ya, mari. Oke, di sini pintunya kita pakai pintu kayu solid, dan kusennya juga pakai kusen powder coating warnanya coklat. Semua udah ditentuin dari developer harus pakai merek apa, spesifikasi apa, dengan keramik tiles 80x80 seperti biasa. Lanjut juga nanti di situ ada kamar mandi, di sini ada tangga. Ini adalah ruang living room, ruang keluarga, di mana semua kegiatan utamanya akan ada di sini dengan dicampur dengan dapur. Kebetulan untuk rumah tipe ini dapur kotornya ada di dalam, jadi bersebelahan dengan living room. Fun fact, untuk perumahan biasanya defaultnya adalah tipe 52 dengan luas tanah ekstra jadi 75. Nah, tanah ekstra yang di belakang itu biasanya nih orang-orang mereka lebih pengen kurang luas, atau enggak dapurnya nggak mau digabung, dapurnya dipisah. Nah biasanya setelah mereka beli rumah dijebolin tuh ke belakang dengan ekstra dapur tersebut, jadi dipindahin ke belakang, terus toilet mungkin dijadiin ke belakang, jadi supaya area living roomnya bisa jauh lebih luas dibanding biasanya. Nah itu trik juga sih ketika nanti kita memilih rumah, especially di dalam klaster. Ada baiknya lebih baik mencari rumah yang ada ekstra tanahnya, jadi bisa kita modifikasi lah ke depannya mau kayak gimana, dan itu tuh oke banget, worth it banget. Seperti yang di rumah contoh ya, nanti mungkin kita akan syuting di rumah contoh. Itu rumahnya biasa, tapi ketika dimodifikasi tanahnya diluasin sedikit, rumah kayak gimana itu jadi luar biasa banget. Nah itulah yang terjadi biasanya di rumah-rumah di developer. Nah, oke, berikut untuk spesifikasinya. Keramik lantai kita pakai Indoglass 60x60. Terus ada untuk keramik teras kita pakai Signature. Terus untuk ini ada keramik kamar mandi juga sama mereknya. Di sini untuk keramik dapur. Nah, semuanya ini udah ditentuin dengan dari owner supaya semuanya tipikal. Antara satu klaster itu gak ada yang beda lah istilahnya. Yuk kita coba naik ke atas ya. Jadi paku. Nah ini kamarnya ada dua di atas, kamar utama sama kamar yang biasa. Semua pakai spek keramik yang sama, dengan cat juga yang sama, Propan juga. Terus kamar mandi ada di sini dengan pintu geser untuk masuk ke kamar utama. Di sini pintu swing seperti biasa. Lalu seperti yang bisa dilihat di atas itu ada rangka atapnya pekerjaannya. Sekian untuk hari ini. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.